Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 5 penyebab telapak tangan berkeringat gara-gara penyakit jantung ya. Dan ini sering kita ketahui ya, telapak tangan berkeringat itu salah satunya apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung. Apakah benar? Apakah hanya itu saja ya? Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman Gaya Hidup. Jakarta, CNN Indonesia. Perasaan bingung atau khawatir kerap muncul saat keringat tampak memenuhi telapak tangan. Sebenarnya apa saja penyebab telapak tangan berkeringat? Telapak tangan yang berkeringat biasanya menandai kondisi hiperhidrosis. Nama terakhir merupakan kondisi di mana produksi keringat melebihi biasanya. Dalam kondisi hiperhidrosis, keringat bahwa tak cuma muncul saat cuaca panas, berolahraga, atau merasa cemas. Keringat bisa muncul secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Biasanya keringat akan muncul di beberapa anggota tubuh seperti tangan, kaki, ketiak, atau wajah. Mengutip laman Mayo Clinic, pada dasarnya ada dua jenis hyperhidrosis, diantaranya adalah hiperhidrosis primer dan sekunder. Penyebab telapak tangan berkeringat. Hiperhidrosis primer disebabkan oleh saraf yang rusak ya, sinyal saraf yang rusak. Kondisi ini bisa memicu kelenjar keringat ekrin jadi terlalu aktif. Biasanya keringat akan muncul di telapak tangan, telapak kaki, ketiak, dan terkadang wajah. Namun keringat terlebih juga bisa disebabkan oleh hiperhidrosis sekunder. Pada kondisi ini keringat berlebih dipicu oleh kondisi medis yang mendasarinya. Berikut beberapa penyebab telapak tangan berkeringat mengutip headline. 1. Diabetes. Diabetes merupakan kondisi kronis di mana insulin tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya gula yang masuk ke dalam tubuh jadi menumpuk di dalam darah. Keringat berlebih biasanya disebabkan oleh kadar gula darah rendah sebagai efek samping pengobatan pasien diabetes. Selain itu, kerusakan sistem saraf juga bisa memicu keringat berlebih. 2. Menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami. Seiring bertambahnya usia, indung telur akan semakin sedikit dalam memproduksi hormon kewanitaan. Hal ini membuat indung telur tak lagi melepaskan sel telur. Hot flashes menjadi salah satu gejala menopause. Kondisi ini ditandai dengan sensasi panas atau gerah yang membuat tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga disertai dengan kondisi kulit yang memerah. 3. Hipoglikemi. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah di bawah batas normal. Kadar gula darah tersebut disebut rendah jika kurang dari 70 mg/dl. Gula darah rendah dapat memicu pelepasan hormon adrenalin yang meningkatkan produksi keringat. 4. Hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid terlalu aktif. Akibatnya kadar tiroid di dalam tubuh terlalu tinggi dan memicu beberapa masalah kesehatan. Keringat berlebih jadi salah satu gejala umum kondisi hipertiroid. 5. Penyakit jantung. Sebagai salah satu organ penting di dalam tubuh, jantung bisa mengalami kerusakan. Berbagai macam masalah atau gangguan bisa muncul saat jantung rusak. Salah satu gejala penyakit jantung adalah tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Hal ini juga tetap berlaku meski Anda tak melakukan aktivitas yang memicu produksi keringat. Demikian beberapa penyebab sekunder telapak tangan berkeringat. Lakukan konsultasi ke dokter jika keringat terus mengucur. Ya, itu ya sobat sekalian, diantaranya beberapa penyebab telapak tangan berkeringat. Ada 5 diantaranya yang dikutip oleh headline. 1. Karena diabetes. Yang kedua menopause. Ketiga, hipoglikemia ya, atau kondisi di kadar gula darah di bawah batas normal. Keempat, hipertiroid. 5. Penyakit jantung ya. Jadi tidak hanya penyakit jantung saja, tetapi faktor lain. Tetapi lebih detailnya memang harus diperiksakan ke dokter ya, untuk mengetahui apa penyebab keringat itu yang lebih dominan ya, apakah faktor
yang tadi penyakit jantung ataukah ya penyakit yang sudah ada sebelumnya, itu misalnya diabetes ya, hiperglikemi dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa ya sobat sekalian untuk selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dengan meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu hal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, salah satu yang saya rekomendasikan adalah dengan konsumsi produk herbal ya yang alami, yaitu propolis. Karena propolis ada produk turunan lepas selain madu. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Ini ya, jangan lupa untuk dikonsumsi karena ini adalah produk premium yang sudah memakai teknologi nano gitu ya. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis dan mengatasi kolesterol ya, kekebalan tubuh, asam urat ya, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek ya, tumor, mah, kanker, kemudian ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM, sertifikat halal dari MUI, dan sertifikat dari INEA. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga sangat saya rekomendasikan ada Turkish Propolis Rukia Brain ya, sesuai namanya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga coba produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Variannya banyak, diantaranya ini adalah madu hutan Kalimantan ya. Ada juga madu hutan yang lain ya, Flores ya, Sumbawa, kemudian Multiflora, dengan manfaatnya masing-masing. Sama, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.